Baik, selamat datang kembali di Sadar Katkid, seminar daring katekese sedikit membahas iman Katolik dari sudut pandang Katolik. Maka sekarang kita undang narasumber kita dengan tepuk tangan yang meriah, Don Willy. Terima kasih Romo Bayu atas undangannya untuk bersama-sama membahas sedikit. Monsinyur Pascalis Bruno Syukur menjadi kardinal untuk Gereja Indonesia. Apa ya kardinal itu? Saya selalu mengambil dari perspektif hukum gereja yang saya pelajari ya. Pertama secara terminologi. Kalau kita dengar pangeran gereja, principi ecclesiae ya. Memang secara historis itu digunakan untuk menyebut kardinal dalam gereja Katolik. Penggunaan kata pangeran ini rupa-rupanya mendapat kritik. Paus Fransiskus kita tahu bahwa beliau punya spiritualitas untuk kerendahan hati, tidak suka akan hal-hal yang sifatnya membawa kemegahan. Beliau mengkritik ini, maka apakah masih digunakan terminologi pangeran ini? Tidak pernah dinyatakan dalam satu bula atau dekret gerejawi ditutup gitu ya. Tetapi kata Paus Fransiskus dia minta tidak lagi menggunakan kata pangeran ini. Nah, bisa tetap digunakan tetapi silahkan ini bagian dari kekayaan warisan historis gereja. Lalu apa arti? Kita lihat terminologi arti kardinal. Dalam bahasa Latin ada cardo atau kita tahu itu adalah engsel. Pintu itu ada engselnya ya. Pada zaman Gregorius Agung, ya abad ke-6 itu dikatakan bahwa setiap imam diwajibkan untuk memiliki jabatan atau tituler dalam gereja atau terinkardinasi. Yang kedua, pengertian kardinal adalah ada sesuatu keunggulan pada hal-hal tertentu. Dikatakan disebut pivotal episcopal aides untuk mendampingi uskup Roma karena keunggulannya. Dan dalam perspektif yang ketiga, dalam perspektif liturgi, kardinal itu dalam sejarah dikatakan imam terpilih untuk melayani gereja pada basilika dan gereja antik di Roma. Ada yang keempat, kita lihat apa kardinal itu. Uskup Roma atau paus itu membutuhkan bantuan, sarana untuk berdiskusi. Maka uskup-uskup di sekitar suburban atau sekitar kota Roma itu diminta tanggapannya membantu paus dalam menanggapi isu-isu. Pada saat itu gereja Katolik ada perpecahan, ada skisma, ada heresi, ada apa. Maka mereka membantu paus untuk menyelesaikan isu-isu ini. Dan membantu paus juga dalam pelayanan mengembalakan gereja universal. Maka kardinal itu adalah imam-imam terpilih, ditempatkan di sekitar pinggir-pinggir kota Roma. Ketika dibutuhkan dipanggil, enggak seperti saat sekarang ya, harus datang dengan pada bayangkan zaman dahulu pakai kuda, lalu pakai perahu, lalu pakai apa, mereka harus cepat memberikan bantuan. Ada historisitas martabat kardinal. Dalam hukum gereja, kalau kita lihat ada dua kolegium yang dikatakan kolegium para uskup. Nah, ini ditetapkan oleh hukum ilahi. Itu dikatakan bagaimana Yesus memilih para muridnya dan memilih Petrus untuk mengembalakan gerejanya. Dan landasan bagi kolegium para uskup adalah hukum ilahi. Tetapi apa bedanya dengan kolegium kardinal? Nah, ternyata kolegium kardinal ini bukanlah dikatakan hukum ilahi, tetapi hukum gerejawi. Ini tercipta dalam perkembangan sejarah atas kebutuhan gereja, atas kebutuhan paus, maka terciptalah kolegium ini. Saya mau mengatakan bahwa ada kolegium para uskup itu kehendak ilahi dan kolegium kardinal itu adalah para kardinal itu hukum gerejawi atau eklesial ya. Dalam tahun-tahun ini bulan nomine domine dari Paus Nikolas II tahun 1059 mengatakan awalnya ada prosedur pemilihan paus itu sudah ada. Pada saat itu tidak hanya mereka yang punya martabat kardinal, bahkan imam diakon pun bisa ikut ambil bagian dalam dikatakan pemilihan itu. Konklav zaman antik lah ya. Lalu yang kedua kita lihat itu dikatakan ada konsili Lateran ketiga 1179. Masih tentang prosedur pemilihan paus. Hak untuk memilih paus dipilih hanya kardinal saja. Nah, pada saat ini tidak boleh oleh imam dan diakon. Berbeda dengan sebelumnya ya. Lalu ada Paus Sixtus kelima menetapkan sekarang ada jumlahnya terbatas. Karena apa? Jumlah kardinal hanya 70 orang saja. Ada 6 kardinal episkopal, 14 kardinal diakonal, dan 50 kardinal presbiteral. Jadi tidak boleh lebih dari itu.
Lalu Paus Yohanes 23 pada tahun 62 mengatakan mengganti jumlah kardinal itu tidak hanya 70 orang saja, bisa lebih. Martabat kardinal semua diangkat ke dalam tabisan episkopat. Dan Paulus ke-6 katakan motu proprio in grave sentem aetatem tahun 1970 ini menambahkan menghargai para patriark gereja timur. Contoh, Kardinal Agaganian itu dulu perfect untuk dikasteri propaganda fide tahun 60-70-an itu, bahkan pernah datang ke Indonesia mendampingi Paulus ke-6 waktu kunjungan ke Indonesia. Itu dia berasal dari gereja Ritus Timur itu ya. Lalu mulai ditambahkan juga ada batas umur bagi emeritus. Ini khususnya mereka yang bekerja di Kuria Romana. Dan 80 tahun untuk kardinal elektor, mereka yang boleh memilih dan dipilih. Kita akan lihat pelan-pelan tugas kardinal itu apa. Sebetulnya sangat simpel ya. Pertama, memilih paus, itu jelas. Dipilih atau memilih. Lalu bantuan kepada paus dan gereja tentang masalah-masalah gereja. Dan yang ketiga, pelayanan dan pengembalaan reksa pastoral gereja universal. Tetapi disebut ada tugas normatif. Kanon 349 dikatakan para kardinal gereja Romawi Kudus membentuk kolegium khusus yang berwenang menyelenggarakan pemilihan paus menurut norma hukum khusus. Selain itu, para kardinal membantu paus baik dengan tindakan secara kolegial bila dipanggil berkumpul untuk membahas masalah yang sangat penting, maupun sendiri-sendiri, yakni dengan aneka jabatan yang mereka emban membantu paus terutama dalam reksa harian seluruh gereja. Saya mau menyimpulkan dari 3 kata ini. Pemilihan paus, uskup Roma dengan cara kolegial. Jadi nggak memilih satu-satu sendiri, tapi dalam eleksio. Yang kedua, memberi masukan kepada paus secara kolegial dalam pertanyaan-pertanyaan dan masalah urgen atau penting. Konsultensa, jadi unsur konsultatif gitu. Dan yang ketiga, membantu paus dalam reksa pastoral. Nah, dikatakan bisa secara kolegial, tetapi bisa secara pribadi. Nah ini di mana secara pribadi? Nah, biasanya kardinal-kardinal diakon itu mereka diberi tugas khusus. Nah, di sana secara pribadi, paus menunjuk mereka untuk menjadi perfect, atau dalam propaganda fide mereka jadi pro-perfect. Jadi seperti kayak menterinya dalam kementerian di bidang-bidang itu. Sekarang kita lihat tingkatan dalam kolegium kardinal. Kanon 350. Sudah dari zaman antik, 1000 tahunan ya. Ini bukan dalam arti tabisannya ya. Mereka, saya katakan, mereka itu mendapat rahmat tabisan episkopat. Biasanya nanti paus akan menyebut kamu diangkat menjadi kardinal episkopal, kardinal diakonal, atau presbiteral. Pertama, kardinal episkopal. Ini sangat terbatas, orang ini sedikit saja. Gereja suburbicaris. Itu gereja apa? Yang ada di sekitar, seperti mengelilingi kota Roma. Ada 6 gereja. Ostia, Albano, Porta Santa, Rufina, Palestrina, Sabina Poggio, terus Frascati, Velestri, Segni. Nah, ini 6 gereja yang didedikasikan. Ostia itu dipegang oleh dekan dalam kolegium kardinal nanti. Logikanya pada zaman dahulu, ketika paus butuh pada saat itu juga celerita, dengan pokoknya harus cepatnya mungkin, mereka harus datang. Maka mereka tidak jauh tersebar, tapi mereka di suburbicaris itu. Itu yang disebut dengan kardinal episkopal. Nah, yang kedua yang disebut dengan kardinal presbiteral. Ini yang paling banyak dalam kolegium para kardinal Romawi Kudus ini ya. Ini adalah uskup diosesan di seluruh dunia. Mereka mempunyai gereja titular di Basilika Romana atau gereja-gereja di sekitar kota Roma. Jadi dia menjadi seperti padrone. Tingkatan dalam kolegium kardinal. Yang ketiga ada kardinal diakonal. Seturut tradisi pelayanan diakon di Roma. Jadi dari masa-masa awal itu sudah ada yang namanya diakon gitu ya. Mereka ditugaskan dalam pelayanan kementerian-kementerian atau kuria Romana itu. Kardinal episkopal dan kardinal diakonal mereka itu bertempat di Roma. Kardinal episkopal yang 6 tadi dan diakonal mereka yang menjadi kuria Romana itu mereka bertempat tinggal wajib di Roma karena fungsi-fungsi penting saya katakan imediata. Bagaimana pemilihan kardinal? Nanti kita lihat dari kanon 351. Pemilihan dan pengangkatan bebas dari paus dalam konsistori. Lalu biasa mengundang para kardinal untuk berdiskusi tadi. Biasanya yang diundang adalah kardinal tadi episkopal. Lalu juga bisa diundang beberapa yang ditunjuk dari diakonal.
memberi usul siapa kira-kira yang diangkat kardinal. Paus Fransiskus saat ini itu membuat gebrakan yang luar biasa. Kardinal-kardinal itu hampir 30%-an itu berasal dari Italia. Sekarang itu wah, hampir ada di semua belahan bumi ini sudah ada negara-negara kecil pun diberi kardinal. Contoh, di Mongolia, orang Italia sih sebetulnya yang, tapi diberi satu kardinal di sana ya. Apa saja syaratnya? Siapa tahu Romo Bayu kalau berminat. Syarat untuk menjadi kardinal menurut Kanon 351 itu ada 2 saja. Gampang Romo. Gampang ya. Gampang, minimal imam. Kan Don Willy imam, bisa. Nah, bisa, Romo Bayu pun bisa ya. Dikatakan minimal imam gitu. Lalu yang kedua adalah keunggulan. Keunggulan pribadi dalam ajaran, moral, kesalehan, dan kearifan. Itu simpel saja. Nah, Syarat ini yang sulit nomor 2 Don Willy. Itu dia. ini sebetulnya hanya minim sekali syaratnya. Tuntutan berikutnya adalah ketika nanti mereka diangkat martabat ini, mereka harus mendapat episkopat ya. Struktur dalam kolegium kardinal, para kardinal. Ada kardinal dekan, primus inter pares, dan memimpin. Dipilih dari kardinal episkopal atau uskup. Ada yang kardinal subdekan. Kalau secara fungsi itu sama seperti dekan, tetapi lebih mengambil peran bila dekan itu tidak ada. Nah, ini dulu kita dengar-dengar nih. Yang ketiga ini ada Kardinal Camerlengo Gereja Kudus Katolik. Nah, ini ketika paus itu misalnya wafat atau tata lowong sede vacante, hanya satu yang masih bertugas, Carmelengo Gereja Katolik Kudus ini. Tapi tidak membuat keputusan ya. Tapi ada 2 Carmelengo, yaitu Carmelengo Collegium para Kardinal. Nah, ini notaris atau mengatur jalannya konsistori. Dia yang mengundang, dia yang membuat acara, agenda, dan sebagainya. Dan yang paling terkenal saya rasa ini nih, Kardinal Protodiakon ini ya. Tugasnya ada 2. Annuncio Gaudium Habemus Papam, yang menyatakan kepada umat siapa yang terpilih menjadi paus ketika ada dikatakan asap putih itu ya. Dan yang kedua, tugas Kardinal Protodiakon adalah memberikan pallium kepada uskup metropolit. Kalau ada yang terpilih sebagai uskup metropolit, mereka itu harus mengambil pallium. Dan yang keenam ada sekretaris kolegium kardinal. Ini lebih urusan administratif ya. Ada hak, ada kewajiban. Yang paling utama adalah memilih dan dipilih dalam konklav. Batas umurnya adalah 80 tahun. Setelah itu mereka tidak bisa memilih dan dipilih gitu. Yang kedua, memberi masukan dan konsultasi bagi uskup Roma. Ketiga, membantu pemerintahan gereja universal dalam kuria Roma dengan talenta-talenta mereka miliki. Yang keempat, kardinal utusan, legatus a latere. Ini menjadi alter ego paus di Roma dalam suatu undangan atau pelaksanaan peristiwa gerejawi. Kita ingat ada Kardinal Zuppi dikirim berkunjung ke Palestina itu ya, mengunjungi korban-korban perang. Nah, secara khusus ini kita lihat hak-haknya martabat dari kardinal. Dimanapun di seluruh dunia itu boleh mendengarkan pengakuan karena dia punya fakultas dimanapun itu ya. Mampu dan boleh berkhotbah dimanapun mewartakan sabda Allah. Nggak perlu minta izin ke rektor gereja, nggak perlu minta universitas Katolik minta izin ke rektor, nggak perlu. Bisa berkhotbah mewartakan sabda Allah dimanapun ya. Kardinal itu memiliki martabat khusus, hak khusus adalah memiliki kapel pribadi. Nah, juga dalam proses yudisial, pengadilan gereja itu bebas memiliki hak untuk memilih tempat diinterogasi. Yang kelima, hak untuk dimakamkan di gereja tempat tituler diberikan. Nah, saya membahas sedikit apa itu konsistori, apa itu berjumpa untuk membantu paus dalam konsultasi dan diskusi, sampai juga mengeksekusi keputusan bersama. Lalu apa itu konsistori? Ada dibagi sede plena, yaitu ketika paus masih hidup, lalu dipimpin sendiri oleh paus dalam konsistori itu. Ada 2 konsistori itu, ordinario atau biasa. Itu biasanya semua kardinal urbe atau di sekitar kota dan suburbe itu diundang untuk menyelesaikan hal-hal. Contohnya pengunduran diri dari kardinal. Lalu memilih Carmelengo itu tadi. Begitupun juga dalam pengangkatan kardinal baru. Pengangkatan kardinal baru dan nomor 4 itu mengangkat uskup metropolit dan pemberian pallium. Berikutnya ada yang disebut dengan konsistori luar biasa. Jadi ini lebih kompleks ini ya. Tetapi ini membicarakan hal-hal yang penting dan urgen dalam gereja Katolik. Contoh misalnya kita mau mengadakan konsili Vatikan ketiga gitu.
atau mau perubahan pada hal-hal tertentu tabisan, harus konsistori luar biasa itu tadi. Terima kasih Romo Bayu, sekian mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih Don Willy, kita beri tepuk tangan untuk Don Willy. Rehat sejenak, ada pesan-pesan sponsor, yaitu apa? Itu nanti ada nomor rekening, itu untuk membantu karya Paroki Salib Suci Purwakarta, di mana Romo Bayu melayani bersama dengan umat di sini. Incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit etiam